Hai teman-teman yang berbahagia, berjumpa kembali dengan saya Dr. Andri, spesialis kedokteran jiwa dari Rumah Sakit EMC Alam Sutera Tangerang. Setiap hari saya menghadapi lebih dari 60% kasus gangguan lambung yang disertai kecemasan, dan memang sejak 2015 saya menekuni bidang ini. Saat itu saya bekerja sama dengan Profesor Arif Faryal Syam, yang saat itu belum profesor, saat ini sudah beliau menjadi dekan FKUI. Kita banyak berkecimpung di bidang gangguan lambung ini dan kecemasan salah satunya, karena waktu itu saya ingat banget ada acara di Hotel Borobudur, ya IDDW, Indonesian Digestive Disorder Week, di mana ada salah satu pembicara dari Singapura waktu itu yang memberikan presentasi terkait dengan adanya hubungan yang erat antara gangguan gastroesophageal reflux disorder atau disease, yaitu GERD, dengan cemas, ya. Begitu juga dengan gejala-gejala lain seperti dispepsia fungsional. Teman-teman semua pada perjalanannya dari 2015 sampai saat ini sudah hampir 8 tahun, semakin banyak sekali ya kalau kita temukan berbagai macam gejala gangguan kecemasan yang terkait dengan gangguan lambung, dan begitu sebaliknya. Banyak di antara teman-teman yang bertanya, apakah yang duluan datang ke orang tersebut dan bagaimana respon kita supaya kita tidak terus-terusan bermasalah. Teman-teman harus simak video ini sampai akhir, karena saya akan jelaskan lebih detail lagi terkait dengan bagaimana peran kecemasan terhadap lambung. Dan tentunya ada referensi bukunya, yaitu ini ya, Mind Gut Axis. Ini ada dari salah satu pengarang terkenal, Emerald Meyer, seorang dokter penyakit dalam sebenarnya. Dan di dalam buku ini kita akan membahas mengapa ketika kondisi lagi dalam keadaan baik, lambung itu bisa baik-baik saja. Tapi dalam kondisi yang berat, kondisi ini akan menjadi salah satu bermasalah buat kita semua. Nah, kembali ke pertanyaan tadi ya teman-teman, mana yang duluan? Cemas duluan atau lambungnya duluan? Ini sebenarnya pertanyaan yang sudah pernah saya jawab di berbagai macam video. Teman-teman boleh cari lagi kembali ya, dengan kata kunci cemas, lambung, GERD, psikosomatik, Dr. Andri. Itu banyak banget. Ya udah lebih dari sekitaran 7 tahun yang lalu saya membuat video itu secara berulang. Yang pertama adalah pasien yang mengalami gangguan lambung, ya biasanya datang ke dokter nih setelah mungkin 2-3 hari dia tidak mengalami perbaikan, dan kondisi lambungnya mungkin dipicu oleh sesuatu hal, misalnya minum dan makan yang salah, kemudian juga terlalu banyak makan atau kepedesan seperti itu ya. Dan ini biasanya bisa membaik dengan obat-obatan sederhana, seperti antasida yang biasanya dijual di apotik secara bebas, atau makan obat yang sudah terkenal puluhan tahun seperti Promah misalnya. Itu bisa membantu orang itu mengalami perbaikan. Namun terkadang tidak membaik dan akhirnya membuat si pasien datang ke dokter di klinik, di dokter umum misalnya. Dan mereka di sana mendapatkan obat, ya. Obatnya apa nih? Yaitu obat PPI misalnya, ya, omeprazol, lansoprazol. Kemudian kadang-kadang diberikan prokinetik seperti domperidon, ya. Ya, ini yang sering kali diberikan kepada pasien. Atau dia datang langsung ke dokter penyakit dalam, ya, bahkan bisa langsung ke gastroenterologis. Biasanya berikan juga sama, cuman biasanya dikasihnya yang lebih tinggi tingkatannya. Misalnya dikasih seperti Pariet, Nexium dengan berbagai merek lainnya. Terkadang juga dikasih obat-obatan yang mempunyai faktor relaksan di dalam perutnya, ya, misalnya apa? Yang terkenal mereknya Braxidin, Librax, dan Keliat. Kalau kita melihat perjalanan si pasien ini dengan gejala lambungnya, dokter itu akan berusaha mengatasi kondisi lambungnya dulu, ya. Dan biasanya dengan penggunaan obat-obatan seperti tadi, ya, misalnya obat anti platulen, ya, kemudian juga ada prokinetik, kemudian juga ada PPI, si pasien akan merasakan kenyamanan, ya. Dan sudah selesai, ya, karena memang begitulah pengobatan lambung biasanya bersifat empiris. Jadi ada gejala, simptomnya diobatin dengan pengobatan, 2-3 hari sembuh, sudah selesai. Si pasien bisa
aktivitas seperti biasa kembali tanpa keluhan, dan kemudian biasanya makan kembali makanan-makanan yang tadinya dilarang, atau minum kopi, ya boleh-boleh aja asal jangan terlalu banyak. Namun ada beberapa kasus pasien yang berkelanjutan ya teman-teman, yaitu dia kemudian mengalami sesuatu yang sulit, yaitu nggak baik-baik. Nah, biasanya datang lagi ke dokter. Dokternya kasih lagi obat buat 2 minggu lagi. Membaik kalau dia makan obat. Lepas obat, begitu lagi. Beberapa dokter menyarankan kalau memang kondisinya berat, misalnya ada buang air darah atau muntah darah, sudah pasti akan endoskopi. Tetapi, ada juga beberapa dokter yang menunda. Karena memang belum tentu kan berkaitan dengan kondisi seperti itu. Nah, biasanya si pasien akan diberikan obat yang lain mungkin, dan mungkin ditambahkan dengan pemeriksaan seperti USG. Khawatir takutnya dari empedunya atau dari hatinya yang biasanya perlemakan hati. Biasanya juga melakukan, kalau kita bilang tuh pemeriksaan laboratorium. Nggak ada masalah, semuanya aman ya, dalam batas normal atau dalam batas yang masih bisa diobati lah. Kalau misalnya ada perlemakan hati, terutama pasien-pasien yang gemuk ya, biasanya ada perlemakan hati, mereka akan mencoba menurunkannya dengan perbaikan di sistem lambungnya sendiri. Kemudian nggak ada perbaikan juga, endoskopi tidak ada masalah ya. Tapi pun kalau ada masalah, misalnya ternyata esofagitis atau terjadi gastritis atau ada peradangan di esofagusnya, itulah yang menyebabkan gejala-gejala seperti panas di dada ya, seperti itu, maka diobatin dengan teknik yang lebih jauh, misalnya dengan pengobatan selama 2 bulan. Atau kalau ditemukan bakteri, misalnya dengan penggunaan urea breath test atau diambil jaringan di dalam lambungnya itu patologinya, kemudian dilihat, oh ternyata ada Helicobacter pylori, maka diberikanlah antibiotik untuk membantu. Karena banyak juga problem terkait dengan bakteri Helicobacter ini yang menyebabkan gangguan MAH gitu ya, atau lambung. Nah, selesai nih, sudah. Tetapi kemudian kalau misalnya ternyata terus-menerus problemnya akhirnya mengalami kecemasan yang luar biasa. Si pasien merasakan, kok kenapa nggak membaik ya situasinya. Cemasnya itu sangat luar biasa dan membuat kesan bahwa kayaknya saya kok nggak membaik nih. Wah, pasti ada sesuatu yang lebih berat lagi. Makin tambah cemas, makin tambah gejala lambungnya terjadi. Nah, inilah yang biasanya disebut gejala komorbid cemas. Jadi si pasien memang ada gejala lambung di awalnya, tidak membaik, menimbulkan kecemasan yang akhirnya membuat problem. Di dalam buku ini tadi kalau kita perhatikan, sebenarnya kalau gejala lambungnya saja yang bermasalah, maka si pasien akan membaik sendiri dan sistem di dalam tubuh itu hanya difokuskan pada lambungnya saja. Tetapi kalau misalnya berlanjut dan ditambah dengan kecemasan, maka sistem saraf pusatnya di otak inilah yang akan mengambil alih. Makanya banyak ya teman-teman, kalau kita perhatikan penyakit lambungnya nggak membaik, dia makin tambah cemas, dan cemas itu makin tambah memperberat gejala lambungnya. Jadi ini yang sering mungkin dialami oleh teman-teman. Jadi nggak heran kalau teman-teman datang ke dokter, mereka bilang, waduh, Anda ada masalah lambung, gastritis, makin tambah cemas, makin tambah berat. Nah, yang ke-1 dan kedua tadi, pertama lambungnya memang ada problem, kemudian memicu cemas, atau ada lambung problem, dan juga ada kecemasan yang memang sudah ada. Tetapi orang itu tidak sadari. Nah, biasanya itu adalah orang-orang yang memang punya tipikal kepribadian tertentu. Misalnya, orangnya itu type A personality, ya, perfeksionis, sering kali mau cepet-cepet, beres-beres selalu berkaitan dengan situasi yang nggak stabil. Dan inilah yang menyebabkan terjadinya problem yang berkelanjutan. Jadi, cemas itu dipicu oleh sakit lambungnya. Sakit lambungnya memicu si cemas ini datang. Yang walaupun sebenarnya tadinya nggak masalah nih. Tadinya aman-aman aja, asalkan kondisi fisiknya bagus, semuanya nggak kenapa-napa. Tapi ketika kondisi fisiknya nggak enak, cemasnya muncul. Datanglah kondisi cemasnya yang konsisten. Inilah yang sering kali menjadi problem dihadapi oleh dokter lambung. Nah, kalau begitu dokter lambung nggak bisa pegang sendiri. Dia harus konsultasi ke dokter jiwa. Atau si pasiennya harus juga datang ke dokter jiwa. Karena kalau nggak akan membantu dengan baik kondisinya. Lalu lanjut ke problem yang ketiga. Apa itu?
yaitu sebenarnya orang ini memang mengalami gangguan cemas menyeluruh, gangguan panik, atau gangguan cemas campuran depresi cemas. Dan biasanya kondisi seperti ini memang dikaitkan dengan situasi yang lebih dominan, yaitu cemasnya. Dan kemudian ada sedikit gejala lambungnya yang hilang timbul. Jadi gejala lambungnya itu kadang-kadang hilang timbul. Ada di dalam kondisi gangguan lagi anxiety, dia timbul kayaknya GERD gitu ya. Jadi panas dadanya. Tapi setelah udah oke, dia turun lagi. Kemudian nanti panik lagi, dia timbul gejalanya. Ntar turun lagi. Nah, yang kayak gini-gini nih harus diperhatikan. Nah, untuk itu teman-teman perlu bagaimana merespon kondisi ini, yaitu tadi diperhatikan ya perjalanannya dari yang awal, yang pertama, yang kedua, dan ketiga. Dan teman-teman bisa membantu dengan keadaan yang lebih baik lagi. Kalau misalnya kondisinya lebih stabil, harapannya kita adalah bagaimana kita bisa mengelola supaya lebih stabil ke depannya. Dan tentunya pengobatan dari dokter penyakit dalam dan dokter kedokteran jiwa atau psikiatri ini bisa saling berbarengan ya teman-teman, supaya bisa menghasilkan yang baik. Itulah pesan Profesor Arif Farial kepada saya juga dan kepada pasien-pasien beliau. Kalau misalnya penyakitnya bareng-bareng yuk dokter Andri sama saya obatin pasiennya supaya stabil, menjadi jauh lebih baik. Supaya apa? Supaya komprehensif, menyeluruh, nggak cuma satu, tapi juga lambungnya diobatin juga. Untuk lebih jelasnya, maka teman-teman harus datang ke dokter yang berkompeten di bidang ini, khususnya di bidang gastroenterologi dan juga di bidang psikiatrik yang berkaitan dengan problem-problem lambung dan psikosomatik. Mudah-mudahan informasi sesaat yang singkat ini bisa bermanfaat buat teman-teman. Jangan lupa ya, kita punya mantra bersama, ikhlas, sabar, dan sadar. Semoga semua makhluk berbahagia. Semoga teman-teman semua berbahagia. Salam sehat jiwa. Bye-bye.